Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Saat-saat ini mungkin adalah saat-saat yang berat bagi banyak orang. Tapi biarlah kita semua menyadari dan percaya bahwa kasih setia Tuhan begitu besar atas hidup kita. Bahwa Dia selalu ada menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita pujikan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati
kasih setiamu yang besar. Kami tenang, bersamamu kami aman. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan ketenangan Tuhan. Ketenangan, kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Tuhan. Hanya bersama-Mu kami tenang Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Salam,
Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa atas kehidupan kita. Secara ukuran manusia, mungkin kita mengalami berbagai macam situasi yang membuat kita bingung. Tetapi firman sanggup mengatasi semuanya itu. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan kami. Masa-masa krisis sekalipun kami dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Sehingga sampai pada saat ini kami boleh menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami pada saat ini membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami, memberikan kepada kami iluminasi, pengertian-pengertian tentang kebenaran, bahkan pendalaman tentang Engkau semakin kokoh, kuat, dan tak tergoyahkan oleh apapun. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap eksis di tengah krisis. Arti kata eksis ada dan semakin berkembang, tenar dan populer. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Firman Tuhan demikian, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan yang signifikan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang benar dan orang yang berdosa, antara orang yang menyembah Allah dengan orang fasik. Perbedaan-perbedaan yang signifikan ini kita syukuri karena kita adalah orang-orang yang disebut orang benar, orang percaya, orang yang menyembah kepada Tuhan. Ada perbedaan yang signifikan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang benar dan orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang fasik. Kita bersyukur karena kita disebut orang-orang benar. Itu berarti bahwa kita orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan orang yang demikian diberikan porsi yang baik oleh Tuhan sehingga kita memiliki perbedaan yang luar biasa. Lalu apa yang membuat orang percaya tetap eksis dalam situasi seperti ini? Yang pertama, ada perbedaan pilihan. Kita dipilih oleh Tuhan dari antara bangsa-bangsa supaya ada tujuan yang luar biasa, yaitu dipilih sebelum dunia dijadikan untuk ditetapkan. Untuk ditetapkan sebagai apa? Sebagai orang-orang yang akan diberkati. Diberkati dalam hal apa? Tuhan sendiri yang memilih kita, yang akan memberkati kita lewat hal-hal yang supranatural, lewat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Tuhan memilih kita supaya kita ditebus. Tuhan memilih kita supaya kita memiliki ahli waris di dalam kerajaan surga. Supaya kita didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah pilihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Sebab itu pada saat ini, biarlah perbedaan yang kita miliki di dalam Tuhan itu menambah kondisi iman kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi yang pada saat ini kita alami, kita semakin kuat. Karena kita tahu kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat perbedaan pilihan itu dari awal. Tuhan sudah kerjakan kasih-Nya. Tujuan pilihan adalah supaya kasih Kristus yang sudah lama dipendam itu dicurahkan kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dibedakan dari orang lain. Itulah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan penyertaan. 2 Tawarik 32 ayat 8, firman Tuhan demikian. Yang menyertai dia adalah manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa perbedaan dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami kondisi hal-hal yang terjadi saat ini, mereka mengandalkan kekuatan. Bagaimana caranya dia mampu mengatasi situasi seperti ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita membawa kita menang, membawa kita mampu mengatasi segala situasi yang terjadi. Di dalam Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh sangat luar biasa. Lewat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang sangat berbeda. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita terjadi, di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi, kita percaya iman kita dibangun oleh pengertian bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sangat luar biasa. Penyertaan dalam hal apa? Kasih setianya yang besar, anugerahnya yang melimpah-limpah, perlindungannya yang hebat, kekuatannya yang luar biasa itu menambah kepada kita supaya kita memiliki iman yang dahsyat dan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita jangan takut, jangan gentar, jangan lalu kita mengalami kondisi yang down, tetapi kita percaya, kuatkan dan teguhkan iman kita. Karena ada Allah yang menyertai kita. Dalam apapun yang terjadi kita percaya. Kita terus beriman karena ada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Tetap eksis di tengah krisis. Yang pertama, ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak percaya, yaitu perbedaan pilihan. Yang kedua adalah perbedaan penyertaan. Mereka disertai manusia, tetapi kita disertai Allah. Dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu di luar nalar kita. Sehingga orang-orang benar harusnya senantiasa semakin hari semakin luar biasa. Posisi kita sebagai anak-anak Allah, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang sanggup mengalahkan kita. Yang ketiga, ada perbedaan, yaitu berkat.
Tuhan menyediakan berkat bukan hanya berkat keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan juga menyediakan berkat secara jasmani. Tuhan menjamin dalam kehidupan kita, barang siapa percaya kepadaku, ia akan kuberkati. Yeskiel 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ada janji Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan lewat kehidupan kita untuk kita boleh diberkati. Jangan lupa langkah-langkah yang harus kita buat bagaimana supaya kita diberkati. Kita harus lakukan seperti firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tabur tuai sebagai hukum yang luar biasa yang Allah kehendaki, supaya kita orang percaya menjadi orang yang penuh dalam kelimpahan kasih setia, kasih dan mengasihi. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak juga. Lukas 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Semua Tuhan lakukan lewat pilihan, lewat penyertaan, lewat berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Biarlah kita belajar bagaimana cara Tuhan untuk kita boleh diberkati, yaitu bahwa kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bahwa lah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kebanyakan manusia atau kebanyakan orang, seringkali kita begitu pelit dalam keuangan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berilah persepuluhan itu kepada Tuhan, karena di sana ada tingkap-tingkap langit yang akan dibukakan. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi orang-orang yang memberikan persembahan tersebut. Oleh sebab itu pada saat ini, mari kita belajar bagaimana kita memberi kepada Tuhan untuk senantiasa, supaya kita akan mengalami berbagai macam kelimpahan. Penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kita jika kita berani memberi kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di dalamnya belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pengisap, belalang-belalang semua itu yang membuat kita mengalami kebangkrutan akan dibela Tuhan. Tuhan akan membela kita lewat pemberian-pemberian kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita memberi yang terbaik buat Tuhan sebagai balasan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita sedang alami, biarlah kita terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa beribadah kepada Allah, dialah yang akan memperoleh perbedaan. Dialah yang akan mengalami perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu yang sangat singkat ini, tetapi firman itu mampu menembus segala sesuatu, supaya kehidupan kita diberkati, supaya kehidupan kami, kekuatan kami semakin hari semakin luar biasa, sehingga ada perbedaan antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Di tengah-tengah kondisi COVID-19, kondisi pandemi yang seperti ini, mungkin orang mengalami putus asa, tetapi kami tidak, karena kami bersama dengan Allah. Kami menang dan kami jaya karena kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.